bagaimana cara mengukur efektivitas dan efisiensi dari sistem informasi manajemen yang baru dikembangkan. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Muhammad Amin. Pertanyaannya, peningkatan apa yang diharapkan setelah melakukan pengembangan pada sistem yang baru? Yaitu pertanyaan dari kelompok 5 jadi Ardiansyah Al-Ghazali. Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi manajemen dan bagaimana cara mengatasinya? Dan selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 dari Rika Riani. Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan utama dari dibangunnya sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi? Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 7 yaitu dari Dimas Pratama. Pertanyaannya, bagaimana sistem informasi yang direncanakan akan berintegrasi dengan sistem yang sudah ada? Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 8 yaitu dari Maili Permatasari. Pertanyaannya, strategi apa yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem informasi? Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 9 yaitu dari Vinto Diriani. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah utama yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang efektif? Dan pertanyaan terakhir dari kelompok 10 yaitu Siti Sartika. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi saat mengimplementasikan sistem manajemen informasi? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Yulis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Rizky Nanda Saputra. Dalam pertanyaan, komponen apa saja yang diperlukan dalam melakukan pengembangan sistem informasi manajemen? Jadi jawabannya adalah seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data jaringan, proses bisnis, dan orang-orang yang menggunakannya. Komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan efektif dalam mendukung operasi bisnis. Pertanyaan kedua, saya menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Ibu Gunawan dengan pertanyaan, bagaimana cara mengukur efektivitas dan efisiensi dari sistem informasi manajemen yang baru dikembangkan? Sebuah sistem informasi berjalan dengan tepat efektif apabila para pemakai dapat memahami, menggunakan dan mengaplikasikan sebuah teknologi menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan, sehingga tujuan perusahaan dapat terpenuhi dan kinerja individual dapat dinilai baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang ditanyakan oleh Muhammad Amin dengan pertanyaan, tingkatan apa yang diharapkan setelah melakukan pengembangan pada sistem yang baru? Dan jawabannya adalah, dengan dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan yang berhubungan dengan kinerja organisasi, kualitas penyajian informasi, konsep pengembangan sistem, manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penerus-penerus biaya yang akan terjadi secara ekonomis. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pertanyaan dari Dendi Ardiansa. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi manajemen dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ada 8. Yang pertama, kebutuhan bisnis yang beragam, biaya dan anggaran. Yang ketiga, integrasi data. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Yang kelima, perilaku dan kemampuan pengguna. Yang keenam, perubahan organisasi. Yang ketujuh, perkembangan teknologi. Dan yang kedelapan, keberhasilan implementasi. Dengan mengatasi tantangan di atas, organisasi dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai hasil yang positif dari investasi mereka dalam sistem informasi manajemen. Kemudian pertanyaan kelompok 6, apa yang menjadi tujuan utama dari dibangunnya sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi? Jawabannya, tujuan utama dari dibangunnya sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan oleh para manajer di semua tingkatan. Sistem informasi manajemen dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mendukung proses pengambilan dan keputusan, meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan daya saing. Kemudian pertanyaan dari kelompok 7, bagaimana sistem informasi yang direncanakan akan berintegrasi dengan sistem yang sudah ada? Jawabannya,
Kemudian pengembangan, membangun dan menguji integrasi, implementasi, menyebarkan integrasi ke lingkungan produksi, pemeliharaan, memantau dan memelihara integrasi. Tantangan integrasi yaitu kompleksitas atau integrasi sistem yang kompleks dapat memakan waktu dan mahal. Keamanan, integrasi dapat meningkatkan risiko keamanan dan kompatibilitas adalah sistem yang berbeda mungkin tidak kompatibel satu sama lain. Perubahan integritas dapat memerlukan perubahan proses bisnis dan struktur organisasi, penting untuk merencanakan dan melaksanakan integrasi dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilan. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Pertanyaannya dari kelompok 8 dan 9 itu kurang lebih sama yang ditanyakan. Yaitu adalah strategi apa yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem informasi dan apa saja langkah-langkah utama yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang efektif. Yaitu strategis sistem informasi yang efektif yang pertama adalah menetapkan visi dan misi, yang kedua adalah menganalisis lingkungan bisnis, yang ketiga menganalisis lingkungan, yang keempat menentukan tujuan dan sasaran, yang kelima mengembangkan strategi, yang keenam mengimplementasikan strategi, dan yang ketujuh mengevaluasi strategi. Baik, pertanyaan terakhir dari kelompok 10 yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi saat mengimplementasikan sistem manajemen informasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang teknologi informasi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia ke depannya. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.